Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Bu Lutfi dengan pelajaran matematiknya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang statistika. Nah, apa itu statistika? Sebelum kita belajar statistika, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan mempelajari statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, menyusun, menyajikan, dan membaca data. Apa itu data? Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi ini berupa angka, lambang, atau objek yang diamati. Misalkan data tentang hobi, makanan favorit, minuman favorit teman, bulan lahir, berat badan, tinggi badan, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan belajar mengumpulkan data. Ketika kita mengumpulkan data, harus benar-benar cermat dan teliti. Mengumpulkan data ada dua cara, yaitu secara langsung, misalkan dengan cara bertanya atau wawancara. Contohnya, Bu Lutfi bertanya kepada Rifat tentang hobi Rifat. Yang kedua, dengan lembar isian. Contohnya, mengisi biodata pribadi atau soal dan lain-lain. Contoh mengumpulkan data. Minggu kemarin Bu Lutfi meminta kalian untuk mengumpulkan data-data tentang hobi, olahraga favorit, buah favorit, hari lahir, dan tinggi badan dari teman-teman kalian. Ada yang mengumpulkan dengan bertanya langsung atau menulis tulisan yang ada di grup. Sekarang kita belajar cara membaca data. Untuk membaca suatu data, kita dapat menggunakan berbagai macam bentuk penyajian data seperti diagram batang, diagram garis, diagram lingkar. Pada pelajaran ini akan dibahas penyajian data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang digambarkan dalam bentuk batang-batang atau balok-balok. Perhatikan contoh diagram batang berikut. Buka halaman 151. Diagram batang tentang nilai ulangan Alvin. Nah, di sumbu mendatar ada nama pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, dan sumbu tegak ada nilainya. Cara membaca data sebagai berikut ya, dengarkan dan perhatikan. Nilai ulangan matematika Alvin nilainya adalah 7. Nih garis sini nilainya 7. Nah, lagi nilai ulangan Alvin pada pelajaran bahasa Indonesia adalah 6. Nilai ulangan Alvin pada pelajaran IPA adalah 9. Nilai ulangan IPS Alvin adalah 5. Nilai ulangan PKN Alvin adalah 8. Paham? Sekarang buka halaman 155. Data penjualan alat tulis toko Gebyar milik Pak Karto dalam 1 bulan. Nah, penjualan buku tulis pada bulan ini adalah 20 buah pensil. Penjualan pensil adalah 50 buah. Penghapus ada 35 buah. Penggaris penjualannya 30 buah. Pulpen ada 45 buah dan rautan ada 55 buah. Paham? Sekarang kita jawab pertanyaan dari data penjualan alat tulis toko Gebyar. Nomor 1. Berapa banyak buku tulis yang terjual di toko Gebyar? Buku tulis terjual sebanyak
20 buah. Berapa jumlah penjualan pensil dan rautan di toko Gebyar? Jawab. Penjualan pensil sebanyak 50 ditambah penjualan rautan sebanyak 55. 50 tambah 55 sama dengan 105 buah. Apa jenis alat tulis yang menghasilkan penjualan paling banyak? Yang paling banyak berarti yang paling tinggi, yaitu paling tinggi rautan 55. Rautan. Apa jenis alat tulis yang menghasilkan penjualan paling sedikit? Paling sedikit berarti paling pendek, yaitu 20 pada buku tulis. Yang E, berapa selisih penjualan penggaris dan pulpen di toko Gebyar? Selisih berarti pengurangan. Penggaris dan pulpen. Penggarisnya 30, pulpennya berapa? 45. Berarti 45 dikurangi 30 sama dengan 15 selisihnya. Paham? Sekarang kita belajar tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Buka halaman 157. Nah, langkah-langkah untuk membuat diagram batang adalah sebagai berikut. Nomor 1, buatlah 2 garis atau 2 buah sumbu, yaitu sumbu mendatar, garis yang mendatar, dan sumbu tegak atau garis yang tegak. 2. Untuk sumbu mendatar ditulis nama kategori atau jenis data. Jenis data tentang apa? Tentang pelajaran, tentang hobi, tentang tinggi badan, berat badan, dan seterusnya. Untuk sumbu tegak itu ditulis dengan banyaknya data yang sesuai dengan setiap kategori. Banyaknya data, jumlah datanya ada berapa, nilainya ada berapa. Matematika nilainya 7, bahasa Indonesia nilainya 6. Yang ketiga, buatlah batang-batang pada setiap kategori berupa persegi panjang dengan lebar yang sama. Paham? Nah, jarak antar satu batang, jaraknya ini antar satu batang dengan batang yang lain harus sama. Kalau jaraknya 1 meter, ini juga 1 meter, ini 1 meter, 1 meter. Kalau lebarnya 1 cm, ini 1 cm, ini 1 cm, ini 1 cm, 1 cm semuanya. Paham? Oke, yang keempat, warnai atau arsir dengan warna yang sama. Warna merah semuanya. Hijau, misalkan hijau semuanya. Paham? Contoh menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Buka halaman 149. Kita akan menyajikan makanan favorit Alvin dan teman-temannya ke dalam bentuk diagram batang. Kita kelompokkan makanan favorit dari contoh tersebut. Ada yang menyukai bakso, mie ayam, gado-gado, siomay, bubur ayam. Kita hitung dulu berapa banyak yang menyukai mie ayam, yang menyukai bakso, gado-gado, siomay, atau bubur. Nah, kita bentuk dalam bentuk tabel dulu. Yang menyukai mie ayam ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang. Yang menyukai bakso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang. Yang menyukai gado-gado 1, 2, 3.
ada 3 orang yang menyukai siomay. 1, 2, 3. Ada 3 orang yang menyukai bubur. 1, 2. Ada 2 orang. Paham? Sekarang kita sajikan dari tabel di atas. Sekarang kita menyajikannya ke dalam diagram batang. Makanan favorit Alvin dan teman-temannya. Nah, buatlah sumbu mendatar. Nih sumbunya. Setelah itu, sumbu mendaftar untuk jenis kategori atau jenis data. Jenis karena tentang makanan favorit, maka sumbu mendatarnya makanan favorit. Dan sumbu tegaknya banyaknya temennya Alvin, banyaknya orang. Selanjutnya jarak antar batang harus sama. Lebih buat 2 inci jaraknya, dan lebarnya juga 2 inci. Oke, yang menyukai mie ayam ada berapa orang? Ada 4 orang. Di sini. Oke, yang menyukai bakso ada 8 orang. Yang menyukai gado-gado ada 3 orang di sini. Yang menyukai siomay juga 3 orang di sini, sama berarti tingginya. Yang menyukai bubur di sini 2 orang, 2 orang di sini. Paham? Selanjutnya kita warnai batang-batang tersebut dengan warna yang sama. Nih, kalau Lutfi warna merah, kalian terserah, boleh warna hijau, boleh warna kuning, boleh warna biru. Kalau nggak punya pewarna, warnain aja dengan diarsir seperti ini. Paham? Oke, udah paham tentang pelajaran statistika? Kalau sudah paham, coba kerjakan latihan-latihannya ya. Cukup sampai di sini pertemuan kita. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.